kita akan mempelajari Al-Quran dengan sasaran untuk mendapatkan hikmah. Tujuannya untuk mendapatkan hikmah. Jadi bagaimana cara kita mendatangi Al-Quran atau mendekatkan diri kepada Al-Quran? Kita baca di surat ke-42 ayat 52. Ya. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ya. Dan demikian kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus. Ya, jadi pada terjemahan itu ruh ditafsirkan dengan Al-Quran. Lalu kemudian yang di kalimat keduanya, kami jadikan Al-Quran itu cahaya, atau kami jadikan Al-Quran itu nur. Akhirnya ya sudah mulai terjadi pembelokan makna. Jadi kita ambil bahasa aslinya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi yang diwahyukan kepadamu itu adalah ruh. Itu merupakan bagian dari urusan Allah. Sebelumnya ma kunta tadri mal kitab. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu, jadi hu di sini kembali kepada ruh tadi, ya. Walakin ja'alnahu, jadi jadikanlah ruh itu nuran, jadikanlah ruh menjadi nur. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dengan itu Allah memberi petunjuk kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan kamu akan benar-benar menjadi penunjuk, pengajak kepada jalan yang lurus. Jadi mudah-mudahan bisa dilihat gambar ini yang saya sudah buat skemanya. Ya, jadi Allah mewahyukan ruh. Ruh ini dirubah menjadi nur. Ya, ruh dirubah menjadi nur. Lalu nur itulah yang diterima oleh Muhammad, ya. Akhirnya dihafalkan atau dituliskan, lalu disusun dalam sebuah mushaf pada zamannya sahabat-sahabat, ya. Tapi yang intinya di situ adalah ketika nur itu berubah menjadi tanda, ya, menjadi tanda yang bisa dilihat atau bisa dibaca atau bisa didengar. Lalu kemudian tanda itu diterima oleh jasad kita. Kita bisa melihatnya dengan mata, atau kalau ada yang membacakannya kita mendengarkannya dengan telinga. Ya. Perhatikan bahwa di dalam jasad kita ini ketika Allah meniupkan sebagian ruh di dalam diri kita, itu ruh itu dirubah dulu menjadi keserupaan daripada ruh, disebut dengan penyempurnaan jiwa. Nah, ini yang masuk ke dalam jasad kita. Ya. Ketika jasad ini menerima firman, menerima Al-Quran, maka ya bahasa kita yang selalu kita gunakan itu, bacaan itu dijiwai atau dihayati, ya, atau disimak, diperhatikan, supaya yang bekerja di situ adalah jiwa kita. Harapannya adalah ketika ini sering menjiwai Al-Quran, sering berusaha memaknai Al-Quran, itu dia akan mendapatkan juga dimensi ruh dari dirinya. Ya, jadi pada akhirnya nanti ketika ruh diwahyukan menjadi nur lalu menjadi tulisan, yang membaca adalah jasad kita, kemudian dijiwai, lalu kita akan mendapatkan dimensi ruh kita juga. Akhirnya ruh itu akan bertemu dengan ruh. Ini yang menjadikan
kita bisa memahami Al-Quran. Jadi ruh bertemu ruh baru bisa memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Oke, baik. Jadi tahapan kita membaca Al-Quran untuk mendapatkan hikmah itu, setelah kita melihatnya, kita memperhatikan atau mendengarkan dengan baik, ya. Kemudian ini akan berjalan seiring dengan bantuan mendirikan sholat. Nah, itu akan berjalan menuju, kalau di daerah ini akan berjalan menuju wilayah ruh, ya, dari kezaliman dan kebodohan. Kemudian ini yang dimaksud dengan dijiwai, ya, dihayati, supaya dia bisa masuk ke wilayah ruh, ke wilayah wajah. Nanti di tempat ini baru kemudian bisa memahami Al-Quran secara hikmah. Baik, jadi perhatikan konsep atau metode turunnya wahyu ruh Allah yang sampai kepada kita. Itu di atas itu adalah ruh kebenaran. Jadi dari Allah itu namanya ruh adalah kebenaran, lalu berubah menjadi nur. Ini sudah bentuknya cahaya-cahaya terbalik dari atas, ini sudah membentuk perumpamaan, ya, sudah berbentuk mutasyabihat, ya. Lalu kemudian menjadi kitab, ini yang menunjukkan kepada tanda. Oke, saya ulangi, dari Allah berfirman, itu adalah al-haq, kebenaran atau ruh. Lalu kemudian, ya, ruh itu dirubah menjadi nur. Ini sudah merupakan perumpamaan atau mutasyabihat, ya, keserupaan daripada ruh, ya. Lalu kemudian masuk ke alam kita, ke alam jasad, itu menjadi tanda tertulis, kitab, tulisan, ya. Nah, disebutlah tanda-tanda yang di dalamnya mengandung ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian jalur perjalanannya dari ruh menjadi nur sampai menjadi kitab. Kalau dari atas, dari rahasia, inilah dia berfirman. Kemudian masuk menjadi wilayah nur, wilayah ruh. Lalu melewati leher ini menjadikan ruh tadi menjadi nur. Ini perumpamaan, ya, mutasyabihat, keserupaan. Lalu kemudian diturunkanlah ke muka bumi menjadi bentuk-bentuk nyata. Itulah disebut dengan tanda-tanda. Tanda-tanda. Jadi perjalanannya ini disebut dengan turunnya ayat mutasyabihat, sedangkan jalurnya inilah yang disebut dengan muhkamat, disebut dengan induk. Bisa dipahami tadi, ya. Jadi yang disebut muhkamat adalah jalur ini, jalur dari titik pertama Fatihah. Nah, inilah disebut dengan titik Al-Fatihah, disebut dengan muhkamat. Selebihnya itu adalah mutasyabihat, ya. Nanti sudah berada di wilayah ini sudah mulai mutasyabihat, kemudian ini sudah mulai ditulis dalam bentuk tanda-tanda atau kode-kode. Jadi sekali lagi bahwa untuk bisa kembali kepada dimensi kebenarannya ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, itu mesti dari jasad kita, ya. Kita masukkan dulu ke dalam jiwa, harus dicermati, diperhatikan, disimak dengan baik, ya. Kemudian untuk masuk ke wilayah ruh ini adalah bagian dari rahmat Allah. Kalau kita senantiasa mendengarkan bacaan atau menyimak dengan baik bacaan Al-Quran, Allah, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat, ya. Rahmat itu adalah turunnya ruh atau turunnya Isa kepada diri kita. Di surat 7 ayat 204, wa idza quriya al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat, mercy. Dapatlah mercy. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ya,
Jadi kita mendekati Al-Quran, anggaplah kita ini sendirian, ya, sendiri membaca Al-Quran. Jadi pertanyaannya, siapa yang membacakan Al-Quran kalau pada saat kita sendirian? Ya, siapa yang membacakan Al-Quran pada saat kita sendirian? Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kitab Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ya, di situ dituliskan yang membacakan ayat-ayat itu atau yang membacakan Al-Quran itu adalah Rasul dalam kurung Muhammad. Jangan dulu pakai dalam kurung, ya. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami utus kepadamu Rasul dari kamu, minkum, dari kamu atau dari kalian, yang membacakan ayat-ayat kami. Ya, itu yang saya maksudkan tadi, ketika kita mendekati Al-Quran, kemudian kita memperhatikannya atau menyimaknya dengan baik, ya, perhatikan dengan tenang, maka kita akan mendengarkan bacaan, ya, kita akan mendengarkan bacaan. Maka diharapkan pada saat itu adalah ketenangan, tenang ketika ayat itu dibacakan. Jadi Rasul ini, ya, datangnya dari dalam diri kita sendiri. Itu juga yang perlu kita ketahui, bukan seperti yang diterjemahkan ini, Rasul dari dalam kurung Muhammad kemudian dari kalangan kamu. Ini bukan, ya. Surat ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Sungguh telah datang padamu seorang rasul dari kaum sendiri, berat terasa Ya, alhamdulillah. Penderitaan yang kamu alami. Ya. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu yang digarisbawahi dari anfusmu. Di situ diterjemahkan lagi apa? Dari kaummu. Ya, ini akan tidak kenal lagi ini kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari anfus. Jadi ini disebut dengan anfus. Aku dalam kondisi rahasia adalah anfus. Inilah yang beralas tuh. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa ashaduhum ala anfusihim. Di sini anfus, ya. Ini yang beralas tuh, ini yang bersyahadat, ini yang bersaksi di hadapan Allah bahwa dia adalah hamba. Nah, dari anfus inilah datang namanya Rasul. Jadi dari rahasia turun, ini yang disebut dengan Rasul. Ini yang membacakan Al-Quran dalam diri kita. Ini yang ditugaskan untuk mensucikan kita. Dan dia mengajarkan apa yang kita tidak ketahui. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Inilah yang sangat mengharapkan kebaikan di dalam hati kita. Ya, selalu dalam diri kita ada niat-niat, ada keinginan untuk bisa melakukan kebaikan. Ya, pada saat-saat itulah, ya, ini bekerja di dalam hati kita, membisikkan bisikan takwa. Dia melahirkan bisikan takwa di dalam diri. Adapun bisikan fasik berasal dari kekuatan jasad, hawa nafsu yang ada pada jasad. Jadi Rasul dari anfus, artinya dari rahasia, masuk ke dimensi berikutnya itu adalah Rasul. Baik. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya
Rasul itu aktif dalam diri kita ya. Bagaimana caranya supaya dia aktif, supaya ketika kita membaca Al-Quran dia tetap bekerja ya, mengajarkan kepada kita. Surat 62 ayat 2 ya. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan. Ini yang terpenting harus kita ketahui, bahwa Allah itu membangkitkan rasul dari kaum yang ummi, yang tidak tahu membaca dan menulis, yang tidak mengerti Al-Quran. Jadi syarat utama supaya di dalam diri kita ini ada rasul yang membacakan Al-Quran, maka kita harus mendatangi Al-Quran itu dalam keadaan ketidaktahuan ya. Kita menyerahkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah bahwa saya tidak mengerti Al-Quran. Lalu kemudian kita memperhatikan tulisannya ya. Kita sambung bahasa kita dengan bahasa Al-Quran. Kalau kita mengerti bahasa Arab, alhamdulillah kita lanjutkan. Tapi kalau belum mengerti bahasa Arab, kita terjemahkan sesuai dengan bahasa kita. Kemudian perhatikan bahasanya, supaya perhatikan kata-kata dan kalimatnya, supaya tersambung komunikasi antara Al-Quran dengan hati kita. Nah, kalau ada yang kita tidak pahami di situ, kita tidak mengerti, ya disitulah tugas Rasul membacakan ya. Allah membangkitkan Rasul pada diri kita ini dengan catatan diri ini sedang ummi ya, tidak mengerti, tidak tahu baca tulis ya. Itulah persyaratannya supaya bisa ya kita dibacakan Al-Quran. Ketika Rasul itu membacakan Al-Quran, hendaklah kita diam, tenang, supaya bisa mencapai ruh. Pencapaian ruh ini disebut dengan mendapatkan rahmat. Jadi saat-saat sekarang ini, saat-saat dimana bulan Ramadan secara makro ya, saat-saat dimana Al-Quran dibaca, dimana ibadah ditingkatkan ya, saat sekarang inilah yang seharusnya kita lebih giat membaca Al-Quran dengan cara seperti tadi ya. Berbeda halnya kalau kita mendekati Al-Quran lalu kemudian tidak ada niat di dalam hati kita untuk mengetahui isinya ya, sekedar menamatkan saja ya, itu juga Rasul juga tidak akan membacakan, karena yang bersangkutan tidak ingin dibacakan Al-Quran. Oke ya, dipahami ya. Ya, jadi itu cara mendekatkan diri kepada Al-Quran untuk mendapatkan rahmat. Materinya sederhana ya. Sekarang saya buka tanya jawab ya. Waalaikumsalam Pak Harfan. Wah, apa kabar? Gimana Nusa Tenggara?